selaku Pabrik Kebudayaan kita punya program pelestarian untuk tutup kepala itu Tepulok sama Destar. Awalnya kan saya belum bikin karena pengennya program itu tidak dilaksanakan oleh pemangku program, harusnya masyarakat gitu. Nah, tetapi seiring waktu berjalan ketika sudah banyak kebutuhan pemerintah, yang buat itu bukan hanya saja kurang banyak, tetapi juga termasuk kayak hasilnya itu asal-asalan gitu. Suatu hari ada kebutuhan yang mendesak untuk acara pemerintah kota gitu. Waktu itu peresmian Jerambal Gantung yang di Kerabut. Saya pikir kalau misalkan dalam waktu mendesak seperti itu pengrajin lain juga tidak bisa. Akhirnya malam itu saya yang buat. Jadi pada tanggal berapa itu ya, 21 April saya pertama kali bikin tahun 2020. Dari situ kita bikin. Saya memang dari awalnya hanya bikin untuk keperluan sanggar sendiri karena kebetulan saya kan juga punya sanggar dan memang pecinta seni juga. Saya bergerak dari awal itu dari 2013 di Tudung Bulang sebenarnya. Tetapi sekarang justru karena masyarakat sudah banyak yang mau ngerjain Tudung Bulangnya, saya di desanya kayak gitu. Nah, kalau bahan dan cara pembuatan destar itu dari kain. Bahan sih dari kain yang paling murah sampai dengan kain yang paling mahal. Untuk kelas Pangkal Pinang saya sudah buat. Jadi dia macam-macam seperti yang ada di display itu kan. Ada yang dari drill, ada yang katun, ada tenun, ada tenun itu ada tenun mesin, ada tenun ATBM, ada tenun banget, macam-macam. Ada batik cap, sekitar berapa itu ya, macam banyak kain yang udah dipakai. Nah, dari semua jenis yang paling diminati itu apa kira-kira kain? Yang paling diminati sementara ini kan yang make belum terlalu sampai ke masyarakat tingkat bawah nih. Kalau sepanjang ini yang di ATBM ini kan kayaknya lembut, dingin. Jadi memang seperti kemarin aja ada pesanan sekitar 80 itu di ATBM kayaknya. Tahu ATBM? Alat tenun bukan mesin, jadi dia yang gede itu. Yang manual. Yang manual itu yang gede namanya ATBM. Kalau yang duduk itu namanya gedogan. Itu diminati karena bahannya lembut. Lembut terus dingin. Pas dipakai di kepala mungkin tidak terlalu yang apa ya, gede gitu. Beda dengan yang alat tenun yang tenun mesin. Kalau tenun mesin kan gede. Jadi memang ke arah situ lebih enak. Terus kelasnya kan agak berkelas kelihatan. Karena orang kan tahu. Nah, ini kan maksudnya desanya kan udah dipasarin. Nah, cara ibu itu apakah buka kedai, misalnya orang ke rumah atau online? Saya awalnya hanya sebatas di medsos aja. Tetapi kalau sekarang malahan tidak lagi karena apa ya, orang sudah banyak tahu. Sekarang saya sistemnya seluruh fasilitas media sosial sudah dilingkan ke sanggar yang menaungi destar. Jadi di Google Map juga kalau buka ada BTD Pedapuran, di situ terlihat banyak ini rekam jejaknya. Kalau di media sosial di Facebook sama IG juga ada kayak gitu. Tapi tidak yang setiap hari lagi, nggak kayak dulu gitu loh. Kalau sekarang nggak yang terlalu sering karena orang sudah tahu kalau butuh yang memang untuk acara-acara kenegaraan kesini kayak gitu. Itu kalau dipasarkan kira-kira berapa? Saya dari yang drill sama katun itu dari 100.000 sampai 1 juta, sampai 2 juta lebih, 2 juta setengah. 2 juta setengah itu tenun kita, tenun jual tapi yang full tumpal. Jadi semua tumpalnya ada di kepala kayak gitu. Kalau untuk bahan-bahannya itu dapat dari mana? Kalau bahan saya semuanya online, beli dari luar. Kenapa? Karena di sini kan mahal. Perbandingannya 1:3 kayak gitu. Jadi kalau beli di sini nggak bisa jual dengan harga gitu kayak gitu. Nah, untuk peminat kerajinan destar ini hanya kalangan kayak pemerintah atau masyarakat
Nah, kalau di era pandemi memang sebatas pemerintah dan anak sekolah gitu ya. Sekarang kan sudah bebas nih pergaulan. Alhamdulillah saya udah sampai partai politik juga pakai. Iya. Jadi saya yang paling sering sih PDIP karena memang mereka apa istilahnya kegiatannya kan banyak ya. Gitu. Nah, kendala atau permasalahan yang dirasa ibu saat dalam menggeluti desa ini apa? Satu waktu karena saya kan bekerja dari pagi sampai sore. Saya belum punya pengrajin yang basicnya bisa apa mengikat. Jadi seni mengikat ini terlihat sepele tapi tidak semua orang bisa kayak gitu. Nah terus penjahit saya tidak yang fokus untuk destar. Jadi destar ini sebenarnya kita sampingan, tetapi ternyata di suatu ketika ini kita baru habis bercaper ya, habis ngerjain 80-an itu kemarin kan, begadang sampai malam. Apa ada pesaing antara? Kita tidak bersaing kalau kita. Jadi inilah uniknya membuka usaha di bidang kriya yang berbasis kearifan lokal. Justru kita karena kenapa tidak bisa bersaing? Karena kita masing-masing itu kita punya ego masing-masing. Masyarakat yang suka dengan pola punya saya silahkan. Tetapi kalau masyarakat yang suka dengan pola misalkan Udayamin nih, silahkan ke Udayamin. Terus kalau misalkan oh kita suka sama yang Bu Isadi, silahkan. Jadi kita nggak ini. Nah walaupun mungkin adalah kadangkala beberapa orang yang bilang oh yang di sana tuh jelek kan, itu berarti dia bukan pengrajin yang basicnya dari kearifan lokal. Karena kalau kita seniman, benar seniman, kita menyadari setiap orang cara menangkap ilmu informasi kebudayaan itu beda-beda. Kalau kendalanya di pemasaran itu ada enggak karena kalau sekarang kan informasi itu hitungan detik ya kemana-mana. Saya cuma berkendala itu yaitu di proses bikin. Karena ini yang lama itu diproses merapikan dan mengikat. Nah disitulah kuncinya, kalau kita tidak bisa dia berantakan jadi. Ini desanya apa ada di misalnya diisikan di tempat oleh-oleh atau juga ada? Enggak, saya pernah punya pengalaman barang habis uangnya habis. Ya, sampai detik ini uangnya nggak kembali ke saya. Jadi dalam artian gini, ngapain nitipin di orang yang di rumah kita aja nggak sampai berhari-hari udah habis kayak gitu. Alhamdulillah di tahun ini aja mungkin udah hampir 1000-an di berbagai kelas kayak itu, dari yang 100.000 sampai dengan yang 2 juta lebih ya. Kalau 2 juta itu kan kayak kepala daerah kayak Pak